Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Maya Ahyani. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Akuntansi dari kelas AK 20D. Di sini saya akan menjawab soal matematika bisnis. Mari kita lihat penyelesaian dan jawabannya. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini ada soal nomor 1. Pertama saya akan mengerjakan soal nomor 1. Soalnya itu adalah suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit dan harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Baik, di sini saya akan menjawab dan memberikan sedikit penjelasan. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui dari soal tersebut. Diketahui P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 75, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. P1 itu adalah harga, P2 adalah harga yang sudah turun, Q1 10 unit, Q2 20 unit. Kita masukkan dulu rumusnya. P dikurang P1 per P2 minus P1. Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. Kita masukkan saja nominalnya dari yang diketahui tersebut dari soal. P-nya adalah belum diketahui, P1-nya 100 dibagi P2 75 dikurang P1. Q-nya belum diketahui, Q1-nya adalah 10 dibagi Q2-nya adalah 20 dikurangi Q1 10. Lalu kita hitung P dikurangi 100 adalah P minus 100. 75 kurangin 100 adalah minus 25. 20 kurangin 10 adalah 10. Lalu setelah ini kita kalikan silang menjadi 10 dikali P minus 100 sama dengan minus 25 dikali Q minus 10. Kita hitung 10 kali P adalah 10P dan 1000. Ini dikali ini dikali ini. Jadi hasilnya 25Q plus 250. Lalu yang kita cari adalah permintaan. Jadi kita pindah ruaskan 25 ke sebelah kiri menjadi positif 25Q sama dengan 250 ditambah 1000 dikurang 10P. Kenapa bisa menjadi positif 1000 minus 10P? Karena 1000 ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadinya dia berubah. Lalu kita hitung kembali. 25Q sama dengan 1250 dikurang 10P. Agar Q-nya ketemu, semuanya kita bagi 25. Jadi 25 ini kita bagi sebagai pembagi. Jadi 1250 minus 10P dibagi 25. Lalu akan ketahuan hasilnya Q sama dengan 50 minus 0,4P. Ini adalah hasil QD-nya. Lalu kita akan membuat sebuah grafik dari soal tersebut. Sebelumnya mohon maaf karena di sini saya tidak menggunakan penggaris. Mohon maaf jika agak
sedikit bengkok-bengkok atau miring. Jadi kurvanya itu seperti ini. Ditarik garis. Kita masukkan titik. Di sini adalah titik P. Di sini titik Q. Q-nya itu tadi adalah Q1, Q2-nya adalah dari yang diketahui 10 dan 20. Jadi 10-nya berada di sini, 20-nya berada di sini. Titik P ini dari P1 dan P2. Jadi kita taruh di sini di titik P. 75 dan 100. Kita buat garis tipisnya dulu, pertemukan antara titik P dan titik Q. 100 ketemu dengan 10. Titik temunya berada di sini. Lalu 75 kita tarik, pertemukan dengan titik Q dengan 20 berada di sini. Nah, kita udah ketemu titik P dan titik Q-nya, kita tarik garis lurusnya. Ya. Kita tulis keterangannya di sebelah sini. P sama dengan 100, Q sama dengan 10. P sama dengan 75, Q sama dengan 20. Ini penyelesaian soal nomor 1. Baik, selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 600 unit. Bila harga meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 10.000 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarlah grafik dalam suatu diagram. Seperti yang dilihat ini sama seperti soal nomor 1. Saya akan menjawabnya. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui. Diketahui P1-nya adalah Rp500, P2-nya adalah Rp700, Q1-nya adalah 6.000 unit, Q2 10.000 unit. Agar lebih hafal kembali, kita masukkan terlebih dahulu rumus penyelesaiannya. Rumusnya sama, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Setelah diketahui rumusnya, kita masukkan nilai-nilai dari yang diketahui dari soal tersebut. P-nya itu belum diketahui, dikurang 500. P1-nya adalah 500 per P2 min P1. P2-nya adalah 700 minus 500. Q-nya belum diketahui, Q1-nya adalah 6.000 per 10.000 min 6.000, Q2 min Q1. Kita selesaikan dulu hasilnya. Baik, setelah ini kita jumlahkan terlebih dahulu. P min 500 hasilnya adalah P min 500 per 200. 700 kurang 500 adalah 200. Q min 6.000 per 4.000. Setelah ini
maaf, ini kelebihan nolnya. Setelah ini kita kalikan silang. 4000 dikali P min 500 sama dengan 200 dikali Q min 6000. Kita hitung 4000 P, 4000 kali 500 sama dengan minus 2 juta. Selanjutnya kita kalikan 200 Q dikali 200 minus 6000. Hasilnya adalah 200 Q min 1.200.000. Selanjutnya kita hitung 4000, mohon maaf, ini 4000 P, 4000 P min 2 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 200 Q. Ini dipindah ruaskan sebelah kanan, jadi dia hasilnya positif 1.200.000. Kita hitung Q sama dengan 4000 P min 2 juta ditambah 1.200.000, hasilnya adalah min 800.000. Agar ketemu hasil Q, kita bagikan 200, jadi 4000 P min 800.000 dibagi 200. Q sama dengan 20 P min 4000. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita buat grafiknya. Mohon maaf jika miring atau tidak lurus karena saya di sini tidak menggunakan penggaris. Kita tarik dulu garis seperti ini. Di sini sama titik Q, di sini sama titik P. Q-nya adalah 6.000 dan 10.000. Kita taruh di sebelah sini 6.000 dan di sebelah sini 10.000. Lalu titik P-nya adalah 500 dan 700. Kita taruh di garis titik P 500 dan 700. Setelah itu kita tarik garis tipis-tipisnya dulu sebelah sini. Kita pertemukan titiknya. Lalu 700 ketemu dengan 10.000. Ini adalah titik 700 dan 10.000. Ini adalah titik 500 dan 6.000. Kita tarik garis lurusnya. Lalu keterangannya kita tulis sebelah sini. P sama dengan 500 rupiah. Q sama dengan 6.000. P sama dengan 700 rupiah, Q sama dengan 10.000. Ini adalah hasil penyelesaian nomor 2. Baik, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal UTS nomor 4. Soalnya adalah fungsi permintaan dan penawaran akan suatu jenis barang tertentu ditunjukkan oleh persamaan berikut ini. P sama dengan 37 minus Q dan P sama dengan 4Q kuadrat tambah 1. Setiap barang yang dijual disubsidi oleh pemerintah sebesar 2 per unit. Tentukanlah
A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah disubsidi pemerintah. Sertakan pula gambarnya. B. Besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. C. Total pengeluaran subsidi oleh pemerintah. Baik, kita coba menyelesaikannya. Pertama-tama kita tulis dulu keterangannya atau diketahui dari soal tersebut, yaitu P sama dengan 37 minus Q dari sini, atau dapat diartikan dengan QD sama dengan 37 minus P. P sama dengan 4Q kuadrat plus 1, atau dapat diartikan dengan QS sama dengan 4P kuadrat plus 1. Dan T-nya itu adalah barang yang dijual di subsidi pemerintah 2 per unit. Jadi T-nya itu diketahui 2 per unit. Kita coba menyelesaikan penyelesaian yang A, yaitu keseimbangan pasar sebelum dan sesudah disubsidi pemerintah. Kita cari dulu 37Q, 37 minus Q sama dengan 4Q kuadrat ditambah 1. 37 minus 16 sama dengan 1 tambah Q. Karena Q-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi dia positif. Dan Q 4Q kuadrat adalah 16. Lalu kita hitung 37 kurang 16 sama dengan 21, sama dengan 1Q. Agar Q-nya ketemu, kita bagi 21 bagi 1. Jadi hasil Q adalah 21. Setelah Q-nya ketemu, hasilnya adalah 21. Selanjutnya kita cari P-nya. P sama dengan 37 minus Q. P sama dengan 37 minus Q. Q-nya hasil dari sini, jadi 37 kurang 21, maka P sama dengan 16. Ini adalah harga yang sebelum disubsidikan. Harga atau jumlah yang sebelum disubsidikan. Selanjutnya kita cari hasil yang sudah disubsidikan. Katakanlah P sama dengan 4Q kuadrat ditambah 1 ditambah 2. Ditambah 2 karena dari hasil pemerintah yang sudah disubsidi 2 per unit. 4Q tambah 1 tambah 2. Atau bisa sebagai QS 4Q kuadrat min 1 min 2. Kita selesaikan. Penyelesaiannya adalah QD sama dengan 37 minus Q, lalu QD sama dengan QS. Kita masukkan nominalnya 37 min Q, 37 minus P sama dengan 15 tambah 2P. 22 sama dengan 2P. P sama dengan 22 dibagi 2.
Jadi hasil P-nya adalah 11. Selanjutnya kita cari Q-nya. Q sama dengan 37 minus P sama dengan 37 dikurang 11. 11 dari hasil P tersebut. Jadi hasil Q adalah 26. Selanjutnya kita buat sebuah grafiknya. Kita buat sebelah sini. Mohon maaf jika agak miring atau tidak lurus karena saya tidak menggunakan penggaris. Kita tarik dulu garis. Ini adalah titik Q dan di sini adalah titik P. Q-nya adalah 21, Q-nya 21 dan 26. Di sini 26. Ini adalah hasil atau harga yang sudah disubsidi ya. Hasil yang sudah disubsidikan. Lalu kita lanjutkan, garis P-nya itu adalah 11 dan 16. 11 dan 16. Kita temukan dulu titiknya antara titik P dan Q. Kita tarik garis putus-putus. 16 ketemu dengan 21. Sebelah sini. Ini adalah titiknya. Lalu P dan Q bertemu. Titiknya berada di sebelah sini. Kita tarik garis lurusnya, ambil dari sebelah sini. Mohon maaf bila agak sedikit tidak lurus. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita beri keterangan P-nya 16, Q-nya 21, P-nya 11, Q-nya 26. Mohon maaf sedikit ralat, ini QD-nya adalah 37 min P. Jadi kita ambil dari sini QD 37 min P. Jadi di sini juga 37 min P. Karena QD sama dengan QS. Ini adalah hasil dari soal nomor 4 bagian A yang sudah atau yang sebelum disubsidikan beserta kurvanya. Ya, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal bagian B nomor 4. Seperti yang sudah kita ketahui dari soal yang nomor A, hasil sebelum disubsidikan P-nya 16, Q-nya 21. Hasil yang sudah disubsidikan P-nya adalah 11, Q-nya adalah 26. Untuk mencari besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen adalah, kita cari dulu yang konsumennya. Konsumen itu dia sama dengan hasil yang sebelum disubsidikan dikurangi setelah disubsidi. Jadi dapat diartikan hasil yang sebelum disubsidi adalah 16 dikurangin setelah disubsidi 26. Setelah diketahui hasil dari konsumen adalah minus 10, selanjutnya kita mencari produsen. Mencari produsen itu adalah barang per unit yang sudah disubsidi tadi yang diketahui dari soal tersebut, lalu dikurangi hasil dari konsumen ini sendiri.
Nilai per unitnya itu adalah 2, jadi 2 dikurangi hasil konsumennya itu adalah minus 10. Dan hasilnya adalah 12. Jadi ini adalah hasil dari konsumen dan produsen. Selanjutnya kita akan mencari total pengeluaran subsidi pemerintah. Soal nomor 4 bagian C. Untuk mencari pengeluaran subsidi pemerintah itu caranya barang per unit dikalikan dengan hasil yang sudah disubsidikan. Jadi barang per unitnya itu adalah 2 dikalikan hasil yang sudah disubsidikan itu tadi adalah hasilnya 11. Yang ini ya, 11 totalnya. Jadi 2 dikali 11 sama dengan 22. Ini adalah hasil pengeluaran subsidi pemerintah. Bagian nomor 4, A, B, dan C selesai. Soal UTS selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 5. Soalnya itu adalah biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah Rp45.000. Harga jual per unit barang tersebut adalah Rp1.500 dan biaya variabel per unit adalah 60% dari harga jualnya. Yang ditanyakan adalah berapakah BEP-nya. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui agar lebih mudah untuk memahaminya. Jadi diketahui FC sama dengan 45.000. FC itu apa? FC itu adalah biaya tetap ya. FC itu biaya tetap. Jadi yang diketahuinya lagi adalah P. P itu adalah harga per unit. Jadi harga per unitnya itu adalah 1.500. Dan yang diketahuinya lagi adalah VC. VC itu adalah variable cost yang berjumlah 60% dari harga jualnya. Dari harga jual per unit. Per unit. Yang ditanyakan itu adalah BEP-nya. Jadi kita jawab, kita selesaikan. Karena di sini VC-nya masih 60%, masih berbentuk 60%, jadi kita cari dulu pertama-tama adalah VC-nya, variable cost-nya. Variable cost 60% dikalikan harga per unit. Harga per unitnya itu adalah 1.500, Jadi 60 per 100 kita selesaikan dikali 1.500. Hasilnya adalah 900. Ini adalah hasil VC itu tersendiri. Selanjutnya kita mencari BEP unitnya. BEP unit rumusnya adalah FC per P minus VC. Variable cost price minus VC. Kita masukkan nominalnya. Nominalnya adalah 45.000 per price-nya adalah 1.500. Dikurangi variabelnya tadi adalah 900 yang sudah dihitung. Kita jumlahkan. 1.500 kurangi 900 adalah 600. Lalu dibagi, hasilnya adalah 75 unit. Ini hasil untuk BEP unit. Selanjutnya
kita mencari BEP penjualan. BEP penjualan. Rumusnya adalah FC per 1 minus variable cost dibagi price. Tinggal kita masukkan nominalnya. FC-nya tadi adalah 45.000 per 1 minus dikali variabel cost-nya adalah 900 dibagi 1.500. Kita jumlahkan per 1 minus 900 bagi 1.500 hasilnya 0,6. Jadi 45.000 dibagi 1 min 0,6 hasilnya adalah 112.500. Ini adalah hasil untuk BEP penjualan. Untuk soal nomor 5 sudah terselesaikan. Hasil BEP-nya adalah 75 dan 112.500. Hai semua. Seperti itu kurang lebih jawaban dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.